setahun yang akan datang. Kemudian tanggal 10-nya hari nahar, tidak ada amalan tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah selain di hari nahar niku, selain mengalirkan darah kurban. Berarti kita supaya berkurban untuk siapa? Orang yang nopo? Orang yang mampu nopo orang yang niat? Orang yang niat sebetulnya mampu insya Allah itu. Ini ada cerita ya. Ini nanti sing kula nate matur itu di Batur itu kan nek musim haji ini kan viral korbannya. Ada seorang buruh tani itu nih Tenggaga itu setiap tahun itu korbannya mesti kambing yang paling gede yang dia ingus selama setahun, karena dia punya uang berapa 2 juta atau berapa itu untuk beli kambing anakan telu. Lah niku nek bar Kang Gaga niku ngingu wedhus niku dimpani dhewek setiap hari. Akhirnya sampailah hampir setahun niku yang 3 pilih satu yang paling besar untuk nopo? Untuk berkorban. Yang satu dijual untuk kebutuhannya dia, yang satu untuk beli 3 ekor yang lembutan itu dingumalih. Jadi dia setiap tahun itu korban. Nah ini trigger untuk kita. Lah niku anggar kategori kados niku mampu nopo niat. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kita, apabila kalian itu mampu untuk berkurban tapi enggan untuk berkurban, maka aja cedek-cedek tempat sholatku, itu kata Rasulullah seperti itu. Makanya ini masih di bulan Zulhijjah, bulan terakhir kita muhasabah bareng-bareng, monggo kita mengkalkulasi akhir tahun tutup buku antara kebaikan amal dan yang lainnya, nanti ada neraca yang seimbang nopo mboten. Nah itu muhasabah kita masih ada waktu sampai akhir tahun. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amaliyah kita bisa meningkatkan amaliyah kita. Hari Jumat kita juga bisa meningkatkan, karena kalau di bulan Zulhijjah kan ditingkatkan semua amalnya termasuk nek gawe dosa ya dilipat gandakan itu. Makanya mari berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ngaten Bapak Ibu, mari kita awali kajian Ahad pagi ini. Ustadz Imam Arifin sudah hadir. Kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya, bersalawat kepada Rasulullah untuk semua perjuangannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya, sehingga kelak di yaumul akhir nanti layak mendapatkan syafaat dari Allah melalui perantara nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, tentu saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan panjenengan yang melaksanakan puasa entah itu tanggal 1 sampai 9 Zulhijjahnya sempurna 10 hari di awal, ataupun mulai dari tarwiyahnya 8 9 Zulhijjah, maupun hanya paket singkatnya 9 Zulhijjah hari Arafah, itu sudah paket singkat ya Pak. Paket hemat ya, hanya sehari tapi insyaallah kalau diterima oleh Allah
pahalanya begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita semuanya, amal kita yang berkurban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian menjadi timbangan berat untuk bekal kita di hari akhir nanti insyaallah. Dan tentu kurban diterima itu berawal dari kurban yang sah secara hukum, dan orang-orang yang berkurban sah secara hukum serta ikhlas. Dan ini tadi diskusi yang menarik kami di di Kebaon dari subuh sampai jam 6:30 tadi. Jadi kesini agak telat karena diskusi terkait dengan pelaksanaan kurban. Ada beberapa kasus yang terjadi, lalu kemudian takmir diskusi dengan kami dan kami berikan jawaban yang sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, pada intinya dua hal Bapak Ibu sekalian, ibadah itu kan dia diterima pertama karena ittiba, yang kedua karena ikhlas. Kan ngoten nggih Pak? Ibadah itu satu syaratnya dia diterima, satu ittiba, yang kedua ikhlas. Nah, kadang ini dibalik, ikhlasnya dulu baru ittibanya. Padahal harusnya mengikuti syariat dulu baru ikhlas. Ini yang harus dipahami betul Bapak Ibu sekalian. Setiap ibadah mengikuti aturan syariat dulu baru bicara ikhlasnya. Jangan kita berbicara ikhlas dulu baru mengikuti syariatnya. Kadang-kadang akhirnya kalau begitu syariatnya diakal-akali, nggih napa mboten? Ya kan? Ya, akhirnya begitu kasusnya. Jadi Idul Adha berdampak besar pada sah atau tidak sahnya udhiyah, hewan kurbanan kita. Tentu karena ada syarat-syaratnya kan. Maka itu harusnya diperhatikan betul. Dan itu harus menjadi pemahaman bersama antara sahibul kurban dengan panitia kurban. Mungkin panitia kurban, sahibul kurbannya pengen kurbannya diterima sah dan lain sebagainya, tapi ternyata panitianya tidak menjalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan syariat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, hewannya rusak. Kan eman-eman sahibul kurbannya kan, berharap pahala tapi apa yang didapatkan Allahu a'lam bishawab. Maka bagi petugas petugas panitia itu juga harus betul-betul jeli dan harus betul-betul memperhatikan aturan syariatnya. Kalau tidak, itu berdampak kepada sah atau tidak sahnya hewan kurban itu. Kalau panitia berwenang sendiri, dia melakukan sesuatu yang tidak dimintakan oleh si sahibul kurban, bahaya Pak itu. Ya. Bahaya. Menjual barang-barang yang memang tidak boleh dijual, baik itu jaldahnya, kulitnya, lalu kemudian kepalanya dan lain sebagainya tanpa ada akad hibah sebelumnya, itu kasus banyak terjadi kan. Semua dijual, kulit dijual, endas dijual, terus kaki biasanya sikil itu dijual tanpa ada akad hibah sebelumnya, maka itu tidak sah jual belinya. Maka kalau panitia seperti itu dosa, itu panitianya bisa berdosa. Kalau tidak memahami betul itu berbahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu dua, betul ikhlas itu penting, tapi jangan lupa sesuai dengan syariat itu jauh lebih penting Pak. Aturannya harus lebih sesuai. Ya, maka mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan sah kurban kita, diterima kurbannya, dan insya Allah menjadi kebaikan. Dan jangan lupa juga doakan saudara-saudara kita yang masih berada di tanah suci untuk sehat semuanya, selesai nanti sampai hari tasyrik terakhir, ya nanti sampai nafar tsani, mungkin yang ambil nafar tsani gitu kan, sampai selesai semuanya. Tapi walaupun ya kasihan ya Pak, kalau lihat informasi hari ini jamaah haji kita itu
yang mau tarwiyah tapi nggak bisa, akhirnya ngeteng-ngeteng nopo, semua peralatan sendiri itu di Arafah itu kan melas ya. Kalau yang sudah sepuh, yang masih muda kuat itu masih mending, tapi yang sepuh itu ya kacau. Yang furoda juga qadarullah gagal semua, itu hampir kebanyakan 4.000 lebih, visanya tidak turun dan lain sebagainya. Jadi dalam perjalanan haji itu tidak ada yang pasti Pak, sampai kemudian terlaksana semua dan bisa kembali itu baru pasti. Tapi selama dalam proses perjalanan itu tidak ada yang pasti. Banyak kasus yang kemudian sudah daftar tarwiyah tapi sampai pada pelaksanaannya tidak bisa tarwiyah karena memang penjemputannya tidak sebagaimana yang direncanakan gitu, sehingga kemudian gagal tarwiyahnya padahal sudah bayar. Sehingga ya itulah masalah Bapak Ibu sekalian. Siapa yang salah? Ya tidak ada yang salah mutlak, karena pemerintah Arab Saudi sendiri juga sekarang ketat sekali masalah haji umroh, itu sekarang ketat banget. Maka mudah-mudahan kita doakan semoga diberi keamanan sampai selesai semuanya, sehat semuanya, jamaah sehat dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, di awal kami sampaikan tadi Pak Agun sudah menyinggungkan terkait dengan apa? Asyharul Hurum, bulan-bulan haram. Ada berapa Pak bulan haram itu Pak Abu? Ada 4. 1 napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan haram. Pertanyaannya Pak, kenapa bulan haram itu yang 1 nyempil sendiri sementara yang 3 itu berturutan? Kenapa Pak? Banyak peristiwa nabi-nabi terdahulu. Terus apalagi Pak? Yang 1 nyempil sendiri kan, tapi yang 3 itu bergandengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini. Kenapa Pak? Kenapa bulan haram itu? Dan bulan haram itu sebenarnya apa yang nggak boleh sih Pak? Yang tidak boleh apa Pak? Perang, terus apa lagi? Perang tidak boleh, dosa-dosa dilipat gandakan besarnya kan, pahala juga dilipat gandakan. Para ulama banyak menjelaskan kenapa bulan haram yang 3 itu berurutan. Kenapa? Jawabannya adalah karena ada pelaksanaan haji di situ. Allah pengen jamaah haji itu aman, sehingga kemudian persiapannya sejak bulan Dzulqa'dah, pemberangkatan haji pertama di bulan Dzulqa'dah itu ketika pemberangkatan mereka jamaah haji, calon-calon jamaah haji itu aman berangkatnya Pak. Sehingga kemudian nanti harapannya di perjalanan aman semuanya, tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kriminalitas dan lain sebagainya. Harapannya nanti sampai pada pelaksanaan haji itu bisa menjalankan sebagaimana mestinya, rukun, wajib dan sunnahnya. Lalu kemudian ditambah bulan haram yang ketiga, yaitu bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram itu masih dimasukkan kepada bulan-bulan Asyharul Hurum itu? Ya, karena apa? Supaya jamaah haji baliknya itu juga aman juga. Harapannya kan begitu. Maka sebenarnya Allah menempatkan 3 bulan haram secara berturutan itu untuk memuliakan sebuah peristiwa haji itu. Maka orang yang menunaikan haji itu betul-betul undangan Allah yang tidak berbatas pada kemampuan finansial, tetapi pada kemauan hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami, kalau tadi Pak Gun juga sampaikan ya, kalau Ramadan kan mempersiapkannya luar biasa kan ya, 3 bulan 4 bulan itu sudah mempersiapkan. Sementara kalau Dzulhijjah kita lupa, atau kadang-kadang lah paling puasa sedina bae gitu kan, apalagi hukumnya hanya sunnah saja kan, tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah saja, sunnah muakkad ya, nggak wajib. Wong sing wajib aja kadang bolong gitu, apalagi sunnah muakkad. Kalau tidak dilaksanakan nggak dosa kan,
Kadang persepsinya begitu, maka kemudian inilah yang membahayakan dan ini yang berpotensi merusak hati kita. Maka kemudian Syekh Hasan Basri yang kemudian dinukil oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad itu menyebutkan bahwa ada 6 yang menjadi sumber perusak hati. Salah satunya yang pertama adalah awaluha yudhnibuna biroja'it taubat. Yang pertama adalah senang melakukan dosa yang sama berulang-ulang tapi masih mengharapkan taubat. Dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang berulang-ulang. Termasuk apa kesalahan itu, Pak? Menyepelekan yang sunnah-sunnah itu bagian dari kesalahan kita sebenarnya. Kenapa? Kalau kita fokus dengan yang sunnah, puasa sunnah kita fokuskan, insya Allah yang wajib ditunaikan kan gitu. Tapi kalau berpikirnya lah sing wajib baik, sing sunnah ora gitu kan, ya akhirnya yang sunnah-sunnah begini hilang semua, Pak, Bung. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan hanya fokus pada bulan Ramadan saja. Betul, Ramadan itu sesuatu bulan yang istimewa sekali. Tapi ada bulan lain yang kemudian tidak kalah istimewanya, yang kita tidak boleh melupakan, dan itu bagian dari sunnah Nabi kita untuk berfokus pada bulan tersebut, utamanya di bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada peristiwa apa? Peristiwa haji akbar, peristiwa haji yang kemudian di situ ada Arafah, ada puasa Dzulhijjah yang keutamaannya juga besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang seringkali jadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan ini kami nukilkan kisahnya seorang ulama generasi tabi'in namanya Ibrahim bin Adham. Satu waktu Ibrahim bin Adham itu melewati sebuah pasar di kota Basrah. Kota Basrah. Lalu kemudian datanglah orang kepada beliau dan bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq." Ibrahim bin Adham itu disebutnya salah satunya namanya Aba Ishaq karena memang anaknya namanya Ishaq. Jadi orang-orang dahulu, orang-orang Arab itu biasanya menyebutkan, kalau tidak namanya, menyebutkan lakob ayahnya. Ayahnya siapa gitu. Misalnya panjenengan punya anak namanya Ahmad, maka ya Aba Ahmad atau Abu Ahmad gitu. Nah, biasanya seperti itu. Orang tersebut bertanya begini, mengatakan, "Ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, wahai ayahnya Ishaq. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, bahwa berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Fanahnu nad'uhu munzu zamanin tawil, kami telah lama berdoa. Fala yustajabu lana, tetapi doa-doa kami itu enggak dikabulkan. Famas sababu, kira-kira apa sebabnya? Jadi ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, tanya tentang apa? Doanya sudah lama dia berdoa tapi enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah berjanji kalau orang yang berdoa pasti akan dikabulkan. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham itu menjelaskan dan menyampaikan secara bijak. Beliau menyebutkan, li'anna qulubakum matat bi'ashrati asya, karena hati kalian telah mati dengan 10 tanda kematian. Nah, kita akan belajar hari ini tentang 10 penyebab doa tidak dikabulkan. Yang pertama, Ibrahim bin Adham menyebutkan, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kalian semua mengetahui tentang Allah namun tidak menunaikan haknya. Ini mohon maaf belum sempat saya bikinkan materi slide-nya.
Insya Allah nanti materinya kami susulkan. Jadi nanti panjenengan nyatat seperlunya, materinya nanti kami susulkan insya Allah. Ibrahim bin Adham menyebutkan araftumullah walam ya'uddu haqqahu. Engkau mengetahui Allah, engkau mengenal Allah, tapi tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah apa saja Pak Bu? Haknya Allah apa saja Pak? Haknya Allah napa? Diesakan, disembah dengan sebaik-baiknya penyembahan. Ya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Diesakan oleh kita semua bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu haknya Allah Pak. Lalu kemudian yang kedua apa? Diibadahi dengan benar. Itu haknya Allah. Maka termasuk di dalamnya Bapak Ibu sekalian, dalam menunaikan semua ibadah-ibadah Allah itu harus sesuai dengan aturan syariat. Itu termasuk menunaikan haknya Allah. Ketika kita menunaikan sebuah ibadah, apapun bentuk ibadahnya, salat, nahar, menyembelih kurban, puasa, zakat, dan semua ibadah-ibadah yang Allah sebutkan secara sharih, jelas di dalam Quran maupun disebutkan dalam hadis Nabi SAW berupa syariat-syariat itu, maka wajib ditunaikan sebagaimana mestinya. Contoh yang terdekat apa? Idul Kurban, Idul Adha. Maka tidak boleh ngarang sendiri kita bagaimana cara menyembelihnya, harus ada aturannya Pak. Aturan sebagai tukang jagal sembelih ada nggak kira-kira Pak? Ada nggak aturannya? Apa sembarang orang boleh nyembelih udhiyah? Nggak boleh kan? Syaratnya apa? Muslim. 2, balik. 3, apa? Alat napa? Sembelihnya harus tajam. Terus napa malih? Tahu doanya. Terus napa? Sebagian ulama menyebutkan harus menyebutkan niat untuk menyembelih. Melafatkan basmalah sebelum menyembelih, ya kan? Karena kalau tidak melafatkan basmalah, maka itu seperti yang kemudian Allah firmankan di dalam Quran yang mulia, termasuk kepada menyembelih tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menyembelih, bismillah Allahu Akbar, atau bismillah saja cukup. Ya. Penyembelih tahu bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan aturan syariat. Itu ada syaratnya, tidak boleh sembarangan. Kadang ada orang yang nyembelih itu gorok, akhirnya zalim dengan hewannya. Ada enggak yang begitu Pak? Ada. Malah kadang-kadang nggih tadi gamane ketul nggih Pak. Ra landhep, nggo nyembelih sepisan terus langsung kedul, dadak ngeseki barang gitu. Itu repot Pak. Itu zalim dengan hewan kalau seperti itu tuh. Itu tidak boleh. Maka panitia kurban itu berkewajiban memilih jagal sembelih yang berkualitas, yang memiliki apa? Kompetensi yang bagus. Makanya kemudian jagal itu kan boleh dibayar Pak. Boleh kan? Jagal itu boleh dibayar selama tidak dibayar menggunakan daging, bagian daging, kulit atau kemudian hewan kurban itu. Dibayar boleh. Saya kemarin diminta nyembelih di daerah Gombong. Saya dibayar, boleh, dan saya terima bayaran itu. Karena memang itu profesional Pak. Dan sah saja. Ketika kemudian saya menerima, apakah itu kemudian materialistik? Tidak, karena memang itu boleh. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Nabi membayar Ali ibnu Abi Thalib, tapi bukan dengan apa? Bukan bagian dari daging itu. Jadi sah saja, nggak masalah.
Yang penting memang si jagal itu, si tukang sembelih itu memang dia punya kualitas yang bagus, sah saja. Bayar berapa? 50.000, 100.000, 200 terserah. Monggo. Yang penting tidak dari bagian daging itu. Nah, sekarang kadang-kadang karena dasarnya adalah relawan, kesukaan, napa? Sukarela, akhirnya napa? Jagal pun sukarela kan? Nah, masalahnya kadang-kadang jagal yang sukarela itu juga yang ngapunten, kurang memahami bagaimana napa? Cara menyembelih yang baik dan benar. Akhirnya napa? Saya pernah melakukan napa? Sidak di beberapa tempat penyembelihan, nyembelih gorok sampai 5, 6, 7 kali. Kan zalim, Pak. Padahal bagusnya kalau bisa sekali tebas bagus. Potong minimal 2 kan? Napa? 1 saluran apa? Makan. Yang kedua saluran nafas. Minimal kan itu. Syukur-syukur 4 urat sama uratnya kan. Tuh. Tapi minimal 2 itu terpotong sudah sempurna, maka sudah sah secara hukum. Kalau bisa sekali tebas potongan bagus, Pak. Maka kalau di juleha, juru sembelih halal itu punya standarnya kan. Jelek-jeleknya maksimal itu 3 kali. 3 kali gerakan itu harus sudah putus. Kalau lebih dari 3 kali itu sudah pasti nggak lolos itu. Tuh. Makanya itu bagian dari apa? Ihsan, berbuat baik kepada hewan kurban. Dan itu bagian dari haknya Allah. Kenapa? Karena memang Allah menggambarkan bagaimana dulu Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih Ismail, itu kan begitu luar biasa mengasah pisaunya itu. Kenapa? Karena harapannya sekali tebas langsung putus, yang memang sudah disyariatkan itu kan. Tapi kalau misalnya motong gorok-gorok itu kan gimana coba, Pak? Maka hikmahnya jagal boleh dibayar itu karena apa? Jagal itu harus profesional, Pak. Walaupun kemudian bagi penjagal ya jangan hanya niat untuk nyari uang saja, tapi niatkan itu ikhlas ibadah, menunaikan kewajiban, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi balik lagi tadi, banyak yang kemudian araftumullah walam ya'uddu haqqahu. Kita kenal Allah, kita tahu Allah, tapi kemudian dalam ibadah kita tidak tunaikan maksimal sebagaimana mestinya. Kadang-kadang sok sing penting sing ana sing gelem ya wis ngono, sinten mawon sing tumandang silahkan. Salat pun begitu kan, yang jadi imam ya siapa sing gelem gitu kan, bukan yang memang kualifikasinya jadi imam. Akhirnya apa? Ya gerutal-geratul nggak genah, jamaahnya nggak nyaman kan, ngoten nggih Pak. Semua ibadah yang kemudian sudah Allah syariatkan harus ditunaikan sesuai dengan aturannya, itu bentuk kita memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian panjenengan pelaku ibadah tadi itu, tukang jagal atau kemudian tukang imami, kok tidak maksimal, berarti belum maksimal memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau bagi panitia tolong, yang berhak memotong itu adalah yang betul-betul punya kualitas yang bagus, punya kemampuan yang bagus. Nanti dibayar nggak apa-apa, siapa yang bayar? Sahibul kurban dong. Wong sahibul kurbannya nggak mau nyembelih sendiri kan? Karena yang wajib menyembelih siapa? Sahibul kurban. Tapi kalau sahibul kurban nggak bisa, maka boleh kemudian diberikan kepada panitia. Panitia nanti ada tukang jagalnya khusus dan itu dibayar oleh sahibul kurban, nggak masalah. Nah, maka panitia harus tegel, harus berani mengambil sikap siapa yang boleh jadi tukang jagal. Kalau tukang kelet sih ya walaupun tukang keletnya misalnya amatir, paling-paling kan nanti kulitnya rusak kan, ngoten nggih, enggak berdampak ke syariat.
Tapi kalau kemudian tukang jagalnya yang amatir tidak sesuai dengan aturan, dia nggak paham tentang aturan, maka bisa berdampak kepada sah atau tidak sah hewan sembelihannya. Maka harus berhati-hati. Maka yang pertama tadi apa? Yang kemudian bisa memunculkan ketidakterkabulan doa kita karena apa? Karena bisa jadi ya tadi yang disebutkan Ibrahim bin Adham itu, araftumullah walam yu'addu haqqahu, mengenal Allah tapi tidak memberikan haknya Allah. Satu, haknya Allah tadi napa Pak Bu? Diesakan dengan sebaik-baiknya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, diibadahi dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dan tidak ada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagian dari memberikan haknya Allah. Yang kadang-kadang ngapunten sangat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita lupa di situ. Ya, kadang-kadang kita lupa, terutama dalam ibadah yang sifatnya sosial kan, sholat jamaah itu kan sosial juga Pak, karena berkaitan dengan orang lain kan, ibadah sifatnya sosial itu berkaitan dengan orang lain. Mungkin takmir milih, wah kayak wong sing paling sepuh ya akhirnya dijadikan sebagai imam, walaupun kualifikasinya tidak memenuhi syarat. Wah kayak sing biasa nyembelih ya sing kon nyembelih maning, walaupun cara menyembelihnya tidak sesuai dengan bagaimana ihsannya untuk menyembelih. Maka di situ ada andil keburukan dari takmir dan keburukan dari panitia kurban. Maka nanti bisa saja kalau kemudian ada dosanya si penyembelih itu, ada dosanya bagi si imam itu, yang berdampak adalah takmir dan panitia kurbannya. Maka ngeri Pak yang seperti itu. Oke, karena itu adalah haknya Allah Pak. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang haknya Allah, nggak usah ditawar Pak. Sepakat nggih Pak Bung? Kalau sudah berbicara tentang haknya Allah ya sudah ikuti saja Pak. Nderek mawon. Pun pokoke nderek dalane Gusti. Nek ndamel dalan kiambek saged kesasar mangke Pak. Nderek dalane Allah insyaallah aman. Yang kedua yang bisa menyebabkan doa kita tidak terkabulkan, kata Ibrahim bin Adham, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya. Apa? Membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Membaca Qur'an, sudah mentadaburi Qur'an, sudah hadir ke majelis ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu-ilmu tadi. Tidak mengamalkan ilmunya, maka ini berbahaya Pak. Bahkan kemudian menurut Syekh Hasan Basri, termasuk yang bisa merusak hati itu adalah apa? Wa ya'malun al-ilma wa la ya'malun, mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkan. Itu ngendikane Syekh Hasan Basri yang dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau kemudian menurut Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih, mempelajari Quran, mempelajari ilmu termasuk di dalamnya, karena Quran kan isinya ilmu, tapi tidak mengamalkan itu, maka kata Syekh Hasan Basri termasuk yang merusak hati manusia itu adalah orang yang wa yata'allamunal ilma wa la ya'malun, mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya. Pelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sudah belajar tentang fikih kurban, bagaimana kurban yang sesuai dengan syariat, tapi tidak diterapkan, mergo isih rikuh pekewuh dengan yang lainnya, maka itu sama dengan tidak mengamalkan ilmu Pak. Ketika kemudian kita sudah belajar, kewajibannya satu diamalkan, yang kedua diajarkan sama yang lain. Jenengan sudah belajar tentang fikih kurban, bahwa jaldah itu tidak boleh dijual,
kulit, terus napa? Ndas, kikil, ndak boleh dijual baik oleh panitia maupun oleh sahibul kurban, kan nggak boleh dijual. Ngaten nggih? Jenengan sudah belajar itu, maka diamalkan. Yang kedua, diajarkan sama yang lain. Panitia, karena belum ada akad hibah dari sahibul kurban ke panjenengan, maka tidak boleh dijual. Kecuali kalau sudah dihibahkan, maka boleh, kan ngoten nggih? Nah, hibah ke panitia boleh enggak? Sebagai sahibul kurban, hibahnya ke panitia boleh enggak kira-kira? Boleh saja. Mas panitia, Mas sinten ngoten nggih, niki tak hibahaken ndas sapine kula kalih rencang tak hibahaken ke panjenengan. Boleh enggak? Boleh saja, enggak masalah. Sebagai hadiah boleh saja. Dihibahkan ke masjid, boleh enggak? Tadi diskusi dari teman-teman Kebaun, boleh enggak dihibahkan ke masjid? Tak? Boleh saja. Yang penting ada akadnya. Maka kami tadi sarankan ke teman-teman di Kebaun sana itu supaya lebih sesuai dengan syariat nanti perjalanannya. Di awal ketika menerima udhiyah hewan kurban itu diakadkan sekalian. Ini nanti endasnya, kok endas ya? Ya endas, kalau hewan ya endas ya, masa sirah ya? Ya kan? Kepala lah ya. Oke, kepala kayak biar saja. Nah, ini mbok saru malah. Kepala, kemudian apa? Kulit, kemudian kakinya itu nanti diakadkan sekalian. Ini mau jenengan dibawa pulang, bawa kondur, atau kemudian nanti diberikan ke siapa? Oh, ini nanti pokoknya kepala, kulit, kemudian apa? Kaki nanti saya hibahkan ke Masjid Taqwa, ke takmir Masjid Taqwa misalnya. Boleh enggak? Boleh saja. Yang penting sudah diakadkan di awal. Ketika kemudian disembelih hewan tersebut, lalu kemudian panitia menyampaikan kepada takmir, ini ada titipan dari sahibul kurban A, ini untuk panitia, monggo silahkan diterima. Saya terima pemberiannya, sah. Lalu setelah itu dijual, uangnya masuk sebagai infak. Boleh saja, tidak masalah kan? Sah itu sah dan halal sesuai syariat. Tuh. Tapi kadang-kadang di masyarakat tidak ada akad, tahu-tahu dijual. Nggih mboten? Atau kemudian memberikannya tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan nopo nggih, pesanan dari si sahibul kurban. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini harus diperhatikan tadi nggih. Itu termasuk mengamalkan ilmu, termasuk kemudian mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua yang dapat menjadikan penghambat doa-doa kita adalah apa? Wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Jadi membaca Quran, mentadaburi Quran, mempelajari isi kandungan Quran, ya, termasuk bagian dari nahar kan isi kandungan Quran, ya kan? Perintah menyembelih kurban itu kan di dalam surah apa? Al-Kautsar salah satunya kan, fasholli li rabbika wanhar. Kan itu bagian dari ilmu Quran, kita pelajari tapi tidak mengamalkan, tidak diamalkan, maka sama kemudian menjadi penghambat doa-doa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, barangkali doa kita terhambat, belum dikabulkan oleh Allah karena ada ilmu yang belum kita amalkan, atau kalau ada ilmu yang belum kita ajarkan kepada orang lain. Bisa saja Pak Bu. Maka ya mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal tersebut supaya tadi doa kita mudah-mudahan ya dikabulkan oleh Allah di dunia ataupun nanti dikabulkan di akhirat juga tidak apa-apa. Berikutnya wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Nah ini. Yang ketiga adalah mengaku cinta kepada nabinya wa taraktum sunnatahu, tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ini ketiga yang dapat menghijab doa kita adalah apa? Mengaku mencintai Nabi tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Meninggalkan sunnah-sunnahnya.
Kita ngaku cinta kepada Nabi tapi kemudian tidak melakukan apa yang menjadi sunnah Nabi, apa yang Nabi ajarkan, tidak kemudian kita melakukannya. Bahkan kemudian seringkali terjadi kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan cenderung dilarang oleh Nabi SAW. Maka coba perhatikan bagaimana kisahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena apa? Karena melihat Nabi mencium Hajar Aswad, bahkan mengatakan, andaikan engkau tidak mencium itu maka aku tidak akan melakukannya. Coba kita lihat bagaimana para sahabat itu mengikuti sunnah Nabi. Umar bin Khattab saja mencium Hajar Aswad karena memang melihat Nabi langsung mencium Hajar Aswad itu. Kalau tidak, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, memegang ajaran-ajaran Nabi itu begitu berat di tengah masyarakat kita yang seperti sekarang ini. Ngoten nggih Pak? Mengikuti aturan, wah ini jare tidak sosialis, ngoten nggih. Mengikuti ajaran agama katanya ekstremis, ngoten kan? Hari ini memang kita hidup di zaman itu, Pak, Bu. Di zaman di mana fitnah itu begitu luar biasa. Memegang sunnah Nabi, memegang ajaran-ajaran Nabi, istiqomah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, mencontoh dengan perilakunya semaksimal kita bisa. Karena kita kan nggak melihat Nabi, nggih. Maka kita nggak bisa plek keciplek mengikuti Nabi itu nggak bisa, Pak. Tapi kan minimal nopo mengikuti ke sana gitu. Ya kan? Minimal kita mengikuti ke sana, nggak usah jauh-jauh. Kalaupun kesasar ya jangan jauh-jauh kesasarnya, kan ngoten. Maka kemudian sabda Nabi SAW begitu luar biasa. Ketika kemudian Nabi mewasiatkan kepada kita semua untuk memegang sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, itu harus digigit dengan apa? Bin nawajid, dengan gigi geraham, dengan sekuat-kuatnya. Kenapa? Nggak mudah, Pak. Menjalankan apa? Menyembelih hewan kurban sesuai dengan ajaran syariat Islam itu nanti ditentang sama yang lain. Ya wonten mawon yang menentangkan nggih. Ada saja yang menentang. Maka tidak mudah hidup dalam kondisi yang seperti itu. Maka yang ketiga, wa za'amtum hubban nabiyikum wa taraktum sunnatahu. Mengaku cinta kepada Nabi tapi kemudian apa? Kita tidak menunaikan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk cukupkan dengan sunnah Nabi. Ketika panjenengan derek kalih ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun niku pun cekap, Pak. Sudah cukup. Nggak usah yang aneh-aneh, ngoten nggih. Dadak salat, misalnya nopo melih sekarang masih marak, masih viral salat di kuburan gitu kan. Berdoa, ngelus-ngelus kuburan dan lain sebagainya, itu tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terkait dengan itu, ini juga ada kaitannya dengan apa? Dengan makom Ibrahim. Panjenengan tahu makom Ibrahim, Pak, Bu? Sik nate napa? Nate haji, nate umroh, mesti ngertos makom Ibrahim nggih. Nah, makom Ibrahim niku napa, Pak, Bu? No, gambar telapak ini. Itu memang ada 3 penafsiran ulama yang menyebutkan tentang menjelaskan tentang maqam Ibrahim musalla dan seterusnya niku surah Al-Baqarah itu. Nah, tapi pada intinya begini Bapak Ibu sekalian. Para ulama menjelaskan ada satu pendapat ulama menyebutkan maqam Ibrahim itu adalah tempat di mana Ibrahim itu melaksanakan seluruh rangkaian haji, kullum haji, seluruh rangkaian haji, itulah maqam Ibrahim. Nah, lalu kemudian pendapat yang kedua, ada ulama, sebagian ulama menyebutkan maqam Ibrahim itu adalah tanah haram. Tanah haram. Tanah haram ngertos nggih, Pak? Tanah haram itu hanya ada di Makkah, sebagian itu apa namanya? Wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh orang non muslim. Jadi namanya tanah haram. Nah, itu namanya tanah haram. Ada batasnya. Itu sebagian ulama menyebutkan ya maqam Ibrahim itu ya tanah haram itu.
Tapi ada pendapat yang ketiga, dan itu yang kemudian lebih mendekati kepada sesuai dari makna yang ada. Makom Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim memijakkan apa? Kakinya, karena apa? Kan membangun Ka'bah nggih, semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi, tidak nyampe, akhirnya kemudian menggunakan pijakan itu. Nah, di Indonesia salah mengartikan makom Ibrahim itu sebagai makamnya Ibrahim. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian orang itu berkeyakinan ini tempat makamnya Nabi Ibrahim di situ gitu. Sementara dalam Quran disebut maqama Ibrahim musalla kan? Nah, seolah-olah kemudian itu menjadi dalil kalau boleh membangun masjid menghadap kuburan atau boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Kenapa? Karena dalilnya itu maqama Ibrahim musalla. Padahal maknanya kan nggak begitu, Pak. Nah, ini kadang orang Indonesia itu anehnya kayak gitu sebagian. Salah memahami karena memahaminya tidak dengan pemahaman para ulama, karena memahami sendiri, oh makam Ibrahim gini, oh berarti boleh sholat di makam gitu kan. Lah itu dalam Quran ada maqama Ibrahim musalla gitu. Maka sebenarnya maknanya tidak begitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang ketiga tadi apa? Wa za'amtum hubban nabiyyikum wa taraktum sunnah. Jadi mengaku cinta kepada Nabi namun meninggalkan sunnah-sunnahnya, itu bisa menjadi penghalang doa-doa kita. Yang keempat, wa qultum inna syaitan lakum adu wa wafaqtumuhu. Kalian mengatakan bahwa setan itu adalah musuh, ya. Wa wafaqtumuhu, namun kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini kata Ibrahim bin Adham. Yang keempat tadi apa? Kalian mengatakan bahwa setan itu musuh. Sepakat nggak Pak Bu? Setan itu musuh. Tapi berapa banyak di antara kita yang justru mengikuti langkah-langkah setan itu? Berapa Pak Bu kira-kira? Hidup dalam gelimbangan nafsu dan syahwat, dan menikmati dari dosa-dosa itu. Makanya kemudian di dalam hadis Nabi pun juga Nabi menyampaikan kepada kita, engkau akan mengikuti langkah-langkah, termasuk langkah-langkah syaitan itu apa? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Enggak kerasa Pak. Tapi kemudian tahu-tahu ternyata langkah yang kita ikuti adalah langkah-langkah syaitan tadi itu, yang kita kutuk-kutuk sejak awal. Oh, syaitan itu laknat, syaitan itu macam-macam, tapi kita mengikuti langkahnya syaitan. Maka kemudian hari ini, dulu pernah kita bahas, riba begitu halusnya masuk dalam dunia kita. Tapi ketika ditanya yang menikmati riba itu, ketika ditanya setan gimana? Oh, setan itu musuh kita semua. Lah riba apa enggak perilaku setan itu? Ya enggak Pak? Al-Baqarah 275 itu Allah bahkan menyebutkan pelaku riba di dunia yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, besok dibangkitkannya itu seperti apa? Seperti kesurupan syaitan, senggoyongan itu. Banyak orang yang kemudian mengutuk syaitan tapi masih menikmati hasil dari ribawi tadi itu. Kenapa? Kita nggak menyadari bahwa ternyata riba itu adalah bagian dari langkah syaitan kan? Kita nggak menyadari, tapi kita menikmati itu kebanyakan. Nggih napa mboten Pak? Dulu sudah kita bahas tentang riba, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan riba, tukar menukar yang terjadi di masyarakat kita kan? Sadari atau tidak sadari, menukar uang ada kelebihannya atau ada kekurangannya. Di masyarakat kita sering nggak Pak Bu nukar uang? Jenengan nate mboten nukar arto? Nate Bu nukar uang? Nuker arto nate nggih? Pernah mboten misalnya nate jenengan ngoten nuker uang ke tetangga atau ke teman, lalu kemudian jenengan artone 100.000, artone pinten 100 ribuan, nuker kalih tetanggane panjenengan, Mbak aku nuker duite 1.000-an receh, digawe receh, oh ya tak nuker. Jenengan sampun maringaken artone ming tanggane jenengan niku wau. Basan pun ditampi kalih tanggane jenengan,
tanggane jenengan tembe ngitung nek artone jebule tasih kurang pas diitung 20.000-ne telu berarti pun pinten 60.000 kan, terus sing 10.000-ne kalih berarti pinten 8 nggih dados nggih, terus kemudian gangsal 1000-ne 3 berarti kantun 9 gangsal. Nah kirang gangsal 1000 nggih, terus jenengan tanggane jenengan ngendika tak mendeteng wingking riyin nggih napa teng mendeteng napa teng warung napa mendeteng pundi lah ngoten nggih, intinya keluar dari tempat tersebut. Lalu kemudian orang tersebut keluar terus balik melih niki dadose genep 100.000 nate mboten kados ngoten nate. Itu kalau menurut penjelasan ulama termasuk praktek tukar menukar yang ribawi, Pak. Itu termasuk ribawi. Kenapa? Karena menukar uang tidak setara. Kan jenengan nukar 100.000, ya kan? Lalu kemudian uangnya sudah diberikan, maka ada dua hal. Kalau tidak setara, maka tidak tunai. Kan tidak tunai, si tamu orang tersebut tetanggane jenengan itu sudah mendapatkan terlebih dahulu tapi jenengan belum langsung dapat, kan ngoten nggih, itu kan tidak tunai. Maka penukaran yang tidak tunai padahal itu satu jenis itu termasuk riba. Itu sering terjadi di masyarakat kita kan nggih mboten. Lah terus pripun nek misale ngoten, nek misale jenengan badhe nuker arta, jenengan tukar 100.000 wonten mboten? Oh wonten. Maka tetangga itu harus memastikan uang recehane itu genep 100.000. Nek misale kirang, maka uangnya panjenengan, artone panjenengan ampun giri diparingaken. Jenengan cepengi riyin. Mangke nek misale pun lengkap tembe ditukar. Itu tukar menukar yang sesuai dengan syariat begitu. Sepele mboten, Pak? Sepele kan? Tapi sesuai dengan hukum fikih muamalah itu bisa menyalahi aturan syariat, Pak. Ya, maka tadi bahwa kita menjalankan tadi mengutuk setan tapi ternyata mengikuti jalan-jalannya setan karena kita nggak sadar atau kita belum tahu ilmunya atau yang ketiga memang tidak mau tahu ilmunya. Sing pundi, Pak? Mboten sadar, mboten ngertos ilmune, napa mboten purun ngertos ilmune? Sing pundi? Sing nomor kalih nggih. Dereng ngertos nggih. Sakniki pun ngertos. Pun badhe baleni napa mboten? Mboten ya. Kaya. Ya nek badhe dibaleni kan berarti mengulang langkah setan yang kesekian kalinya kan gitu. Oke. Imun jam 8 ya kita singkat saja. Tadi yang keempat wa qultum innasyaitana lakum aduwwun wa wafaqtumuhu. Mengatakan setan itu musuh tapi ternyata napa? Mengikuti langkah-langkahnya. Yang kelima wa qultum innakum mushtaqun ilal jannah wa lam ta'malu laha, yaitu mengaku rindu dengan surga. Wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah, mengaku rindu dengan surga, walam ta'malulaha, namun tidak beramal untuk meraih surga. Yang kelima apa? Mengaku rindu dengan surga tapi tidak beramal untuk meraih surga. Mengaku rindu dengan surga tapi tidak beramal untuk meraih surga. Mengaku rindu pengen korban tapi nggak pernah nabung. Saged napa mboten? Maka tadi kan Pak Gun menyampaikan kisahnya di Batur itu. Itulah cinta yang sesungguhnya, Pak Bu, dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Lah nek pengen saged korban, yo kedahe memang nyicil. Misalnya sedinten 1.000 kali 1.000 misalnya ngoten kan, sebulan dapat berapa, setahun dapat berapa. Kan mangke nek misalnya kirang kanto nambahi kan ngoten nih, Pak Bu. Karena domba pun kambing itu kan kalau misalnya tidak yang musinna,
Ya boleh yang jazaa. Musina niku kan napa sing genap 1 tahun. Mungkin nek sing genap 1 tahun usianya pun 1 tahun, mungkin harganya kan radi lumayan nggih Pak. Barangkali sudah 2 juta lebih nggih. Tapi kalau tidak, memang belum memiliki uang untuk beli yang musinna, boleh kok panjenengan beli yang jazaa. Jazaa itu adalah kambing yang usianya 6 bulan. Nek kambing usianya 6 bulan mungkin nggih tasih 1,5 mungkin nggih Pak. 1.500.000 atau harganya mungkin 1.800.000-an. Boleh nggak? Boleh. Nabi membolehkan kalau tidak dengan musinna, dengan jazaa dalam berkorban, boleh saja. Jazaa. Ya, jazaa itu kambing yang usianya 6 bulan. Angsal mawon, Pak. Boleh saja. Ya. Jadi Nabi dan syariat Islam itu tidak memberatkan. Oh, nek misalnya wedhus kudu sing setahun, mboten, Pak. Nek memang yuso artonin jenengan misalnya ngapunten, kok saged nggih tumbas sing jazaa, ndak apa-apa. Mboten masalah, Pak. Balik meleh tentang napa wau? Ya. Maka tadi disebutkan oleh Ibrahim bin Adam, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah walam ta'malu laha. Ngaku rindu kalih surga tapi mboten beramal nggih napa? Melampah teng surga niku. Ngaku pengen korban tapi tidak pernah nabung nyicil untuk nanti korban. Titi mangsane lah urung duwe duit kan. Nggih napa mboten Pak? Maka kalau panjenengan pengen kurban tahun depan, mulai hari ini nabung sehari 1.000 misalnya ngoten kan. Atau misalnya sehari 2.000, 3.000, atau nabungnya bulanan, pokoknya sebulan saya harus menyisihkan 200.000 rupiah untuk kurban, misalnya ngoten. Setahun dados ketemune ya 2 juta lebih kan, 2.400.000 lebih itu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu Pak Bu. Maka meraih surga tidak hanya angan-angan kosong, dan meraih kurban bukan hanya dengan harapan saja, tapi dilakukan dengan tindakan kita. Ya, maka tadi yang kelima, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah wa lam ta'malu laha. Ngaku rindu dengan surga tapi enggak pernah napa? Tidak pernah beramal untuk amal ke surga. Yang keenam, wa qultum innakum takhafun nar. Wa qultum innakum takhafunan nar wa lam tahrabu minha. Ngaku takut neraka, mengaku takut dengan neraka, walam tahrubu minha, namun tidak menjauhi sebab-sebab menuju neraka. Yang keenam, mengaku takut dengan neraka namun tidak menjauhi sebab-sebab menuju kepada neraka. Ditanya, takut neraka? Yuk takut. Tapi masih nyerempet nih. Nah, masih nyerempet gitu kan. Takut neraka tapi masih menikmati riba. Takut neraka tapi masih senang dengan harta-harta haram. Nah, terus gimana kita bisa menghindari neraka itu? Karena sebab neraka yang paling sering dan paling banyak disebutkan, salah satunya adalah sebab dari harta itu Pak. Kalau hartanya haram, wassalam kita Pak. Sholatnya bagus, tapi harta kita haram, maka barangkali sholat kita nggak diterima. Kafarotnya adalah untuk menebus nopo harta kita yang haram tadi itu supaya halal nanti. Terserah Allah gimana itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu sekalian, sering kemudian kita takut dengan neraka, tapi kita tidak menghindari sebab-sebab menuju neraka. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Memahami dan mengatakan bahwa kematian itu pasti. Wa qultum innal mauta haqqun. Memahami betul kematian itu pasti. Wa lam tasta'iddu lahu, tapi tidak mempersiapkan kematian. Wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu.
yakin kematian itu pasti, tapi tidak kemudian apa? Mempersiapkan kematian itu. Yang kedelapan, wastaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Sibuk mencari aib orang lain, wa taraktum uyubakum, dan melupakan aibnya sendiri. Ya. Wastaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Sibuk mencari aib orang, mencari aib kesalahan orang, tah seneng banget, detail malah nek iso ditulis kaya wong salahe A B C D E F G. Tapi apa? Wa taraktum uyubakum, tapi lupa dengan aib sendiri, bahwa kita punya aib, Pak Bu. Kita punya aib. Maka yakinlah, orang yang fokus dengan aib orang lain itu pasti tidak akan pernah bahagia. Dan kalau kita pengen bahagia, fokusnya pada aib diri kita sendiri. Kalau kemudian kita pengen jadi orang yang nyaman, fokusnya dengan aib kita sendiri. Kenapa? Ketika kita merasa bahwa aib kita lebih banyak dari orang lain, maka kita tidak akan pernah mencari penghormatan dari orang lain, tapi kita akan selalu menghormati orang lain. Kita akan selalu menghormati orang, meskipun orang lain tidak menghormati kita. Kenapa? Karena kita fokusnya pada aib kita sendiri. Tapi kalau kita fokus pada aib orang lain, maka kemudian seringkali kita hanya apa? Mencari penghormatan dari orang. Seringkali menjatuhkan, bahkan kemudian nusyuz, jayuz. Lalu kemudian banyak sekali termasuk di dalamnya itu nanti bisa menjadi orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain dan bahkan terjatuh pada fitnah. Ini bahaya. Yang kesembilan, wa akaltum ni'amallah wa lam ta'uddu syukraha. Menikmati nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Yang kesembilan, menikmati nikmat Allah, wa akaltum nikmat Allah wa lam ta'uddu syukraha. Menikmati nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Tapi tidak bersyukur. Yang sering terjadi kita makan, apalagi ini sekarang musim apa, Pak? Musim Idul Adha ya, sate digawe, gulai digawe, semuanya sampai belenger, akhirnya kemudian apa? Ada yang tidak termakan dibuang. Tabdzir atau tidak, Pak Bu? Mubadzir kan? Yang melakukan mubadzir muslim apa tidak? Agamanya Islam napa mboten? Islam, tapi mubadzir. Maka Allah menyampaikan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbih kafura. Perilaku mubadzir itu, perilaku tabdzir itu kawannya setan. Ikhwan, sahabatnya setan, saudaranya setan. Wa kana syaitana lirabbih kafura, dan setan itu sungguh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sering terjadi, makan, prasmanan, kondangan. Nah, ini sering terjadi kan, Pak Bu? Nggih mboten? Makan di rumah makan katanya. Prasmanan kan ngambil sendiri. Tapi ketika sudah selesai makan ternyata masih ada sisa, nasine isih, lauke yo isih. Jangane yo isih. Sing mundhut Islam apa mboten? Tapi mubadzir apa tidak? Mubadzir begitu. Tapi anehnya pas mau makan yo berdoa bismillah. Habis makan bacanya alhamdulillah. Tapi makanannya nggak habis, ngambil sendiri. Alhamdulillah nggak habis. Nah, itu kan mubadzir, Pak. Maka gini Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin berkumpul dua sifat ini dalam diri manusia. Satu sifat syukur, yang kedua sifat kufur. Orang yang bersyukur pasti tidak kufur, dan orang yang kufur pasti tidak bersyukur. Dan termasuk bagian dari kufur adalah perilaku tabdzir. Orangnya disebut mubadzir. Orang-orang yang mubadzir.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita banyak wa akaltum ni'amallah, makan nikmatnya Allah, makan rezekinya Allah, tapi kemudian apa? Walam ta'uddu syukroha, lali kalih syukure Pak Bu. Sekedar menghabiskan makanan yang kemudian sudah kita makan saja nggak bisa, kok mau disebut orang-orang yang bersyukur? Sekedar menghabiskan minuman yang sudah kita minum, jenengan botol kados niki biasane kan, nggih mboten? Diunjuk setengah, dibucal napa dibucal, diterusaken nggih. Sinten sing nerusaken? Piyambake. Nek dibawa pulang bagus, tapi banyak acara-acara karena napa? Botolnya geden, lalu kemudian minum hanya setengah, nggak dibawa pulang. Ditanya, "Lho kok mboten dibekta wangsul?" "Nggih isin Kang." Tapi menyisakan air yang kemudian barangkali ada orang yang kesulitan mencari setetes air yang bersih itu Pak. Tapi kita setengah isih sisa ditinggalkan, akhirnya nggak ada yang minum kan, dibuang. Mubazir. Agamane Islam napa mboten? Islam. Pelakune Islam nggih. Ya mudah-mudahan ya sanes kula kalih jenengan lah ngoten nggih. Tapi nek jenengan misalnya jenengan persani wonten tiyang kados niku Pak, teng warung misalnya ada orang yang makan dia ngambil sendiri tapi nggak habis, berani nggak menegur? Nggak berani menegur. Nggak berani menegur Bu jenengan. Nah, ini salah, berarti jenengan punya andil salah di situ. Lah karena nggak berani menegur kok. Negurnya dalam hati. Oh, berarti sing ditegur niku napa? Saged maos atine jenengan we. Padahal kan apa perintahnya tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Di dalam ayat yang lain disebutkan tawasau bil marhamah. Menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam kasih sayang. Maka coba Pak Bu jenengan biasakan nek panjenengan mandek istirahat teng warung, misalnya teng rest area jenengan safar, lalu kemudian temen jenengan utawi sebelah niku kok napa daharane kok tasih, itu sudah selesai dan itu masih ada sisa nasinya. Sampaikan Pak dengan cara yang marhamah, penuh kasih sayang. Mas, Mbak, Pak, ngapunten niku kok mboten telas, atau dengan bahasa Indonesia mohon maaf Pak itu kok nggak habis. Nah, paling nanti dibalesnya kalih tiang niku, lah apa urusanmu kan gitu. Nggih mboten. Nah, wedosen niku kan. Nah, itulah. Makanya banyak kemudian ke hal-hal yang negatif masih ada karena memang kita takut untuk melakukan hal yang positif itu, Pak. Maka tidak ada salahnya, Pak. Tidak ada salahnya kita coba ya dengan cara yang baik, dengan cara yang marhamah, penuh kasih sayang. Insya Allah niatkan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan nanti dapat kebaikan di situ. Baik, terakhir ini 10. Wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Wadafantum mautakum, sering mengurusi kematian, sering mengurusi jenazah. Ya, wadafantum mautakum, kalian sering mengurusi jenazah. Walam ta'tabiru bihim, tapi tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian itu. Sering ngurusi jenazah tapi tidak mengambil pelajaran dari kematian. Sering mengkafani, sering menyolati, menguburkan dan lain sebagainya, tapi tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian itu. Maka itu yang kemudian barangkali Bapak Ibu sekalian itu menjadi wasilah hijabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dihindarkan dari yang 10 tadi itu, sehingga kemudian harapannya doa kita menjadi kebaikan. Kalaupun kemudian harus ditangguhkan, itu adalah penangguhan yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf banyak salahnya, ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada pagi ini cukup padat ya.
Monggo kita akhiri saja bersama-sama. Ya, sudah siap. Cukup nggih, Pak Ustaz? Oke, monggo cekap. Ya. Tidak ada tanya jawab, maka kita akhiri saja bersama-sama dengan hamdalah dan kafaratul bersama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.